merepresentasikan topik yang sangat penting, yaitu etika implementasi di pasar modal. Topik ini sangat relevan karena etika adalah fondasi utama yang menjaga kepercayaan dan stabilitas di dunia pasar modal. Slide pertama ini kita membahas tentang pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana instrumen keuangan seperti saham dan obligasi diperdagangkan. Ini adalah salah satu pilar utama perekonomian suatu negara. Namun, keberhasilan pada pasar modal sangat bergantung pada etika yang diterapkan oleh semua pihak. Tanpa etika, pasar modal bisa kehilangan kepercayaan investor dan menjadi tidak stabil. Konsep etika dalam pasar modal. Etika di pasar modal mencakup beberapa prinsip penting. Pertama, transportasi. Informasi harus disampaikan secara jujur dan terbuka kepada publik. Yang kedua, akuntabilitas, di mana semua pihak bertanggung jawab atas tindakannya. Yang ketiga, perlindungan terhadap investor, terutama investor kecil. Dan keempat, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, regulasi terkait etika pasar modal. Regulasi etika pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Oleh itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga berperan dalam mengawasi dan memastikan pelaku pasar modal mematuhi aturan, contohnya implementasi regulasi. Dalam laporan keterbukaan perusahaan publik adalah yaitu akuntan publik. Pasar modal harus melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan etimen yang akan melakukan penawaran saham perdana. Kemudian reaksi yang sengaja menyesatkan laporan keuangan kepada emiten untuk merugikan investor dalam permintaan pertanggungjawaban secara perdana dan perdata. Kemudian perusahaan diharuskan mengungkapkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian perubahan substantif pada prospek keuangan harus dirilis tepat waktu. Yang kelima yaitu implementasi etika oleh perusahaan dan investor. Perusahaan dan investor memainkan peran penting dalam memelihara etika pasar modal melalui beberapa cara, yaitu transparansi dan pengungkapan informasi. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib untuk memberikan informasi yang jujur, akurat, dan tepat waktu kepada publik. Kemudian, audit keuangan yang independen, proses pemeriksaan dan evaluasi laporan keuangan suatu perusahaan oleh auditor eksternal yang tidak memiliki hubungan langsung atau kepentingan dengan perusahaan tersebut. Kemudian pencegahan insider trading adalah langkah-langkah yang diambil untuk menghindari praktik perdagangan saham yang tidak sah di mana individu mengungkapkan informasi internal yang tidak dipublikasikan untuk keuntungan pribadi dalam transaksi pasar modal. Kemudian, keputusan terhadap regulasi di pasar modal sangat penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan efisiensi pasar. Insiden trading adalah salah satu contoh pelanggaran etika yang bisa merugikan investor kecil. Lalu berikutnya itu ada implementasi etika oleh investor, yaitu termasuk tidak melakukan manipulasi pasar, menyebarkan info palsu, dan berinvestasi secara bertanggung jawab.
Selanjutnya, contoh pelanggaran etika pada pasar modal. Yang pertama, adanya kasus insider trading, ada manipulasi harga saham, dan yang terakhir, penyajian laporan keuangan palsu. Selanjutnya yaitu dampak pelanggaran etika. Yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan publik. Orang-orang akan sulit mempercayai atau organisasi jika melanggar etika. Ini akan merusak reputasi dan kredibilitas. Yang kedua yaitu turunnya nilai saham. Investor melihat perusahaan yang tidak etis sebagai risiko. Ini dapat menyebabkan penurunan nilai saham, merugikan pemegang saham. Yang ketiga yaitu kerugian bagi investor kecil. Investor kecil mungkin tidak memiliki informasi yang cukup untuk melindungi diri dari risiko yang terkait dengan perusahaan yang tidak etis, sehingga mereka dapat mengalami kerugian finansial. Yang terakhir yaitu potensi sanksi hukum. Pelanggaran etika yang melibatkan tindakan ilegal dapat mengakibatkan denda dan hukuman penjara atau mencabut izin. Selanjutnya, strategi meningkatkan etika di pasar modal. Pertama, edukasi dan literasi pasar modal, yaitu meningkatkan pengetahuan investor tentang modal untuk membuat keputusan yang lebih etis. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas, yaitu hukuman tegas terhadap pelanggaran etika untuk menciptakan efek jerah. Yang ketiga, pemantauan lebih ketat oleh regulator, yaitu pengawasan ketat oleh regulator untuk mendeteksi potensi pelanggaran. Yang terakhir yaitu penguatan mekanisme pengaduan publik, yaitu mekanisme pengaduan yang mudah diakses untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi etika.